Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supian Asauri. NIM saya 2211600917. Di sini saya akan mengkonfigurasi suite dengan paket tracer. Di sini saya isi nama saya dulu. Email saya. Nah, di sini itu complication itu dari 12 sampai yang nantinya akan 72/72. Yang pertama di sini ada objektifnya. Part pertama, verifikasi default suite configuration. Yang kedua ada konfigurasi basic suite configuration. Yang ketiga ada MOTD banner. Yang keempat, menyimpan file ke NVRAM. Yang kelima, konfigurasi untuk S2 nya. Yang pertama, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita perintahnya bagian 1 itu yaitu konfigurasi default suite. Kita masuk ke S1 dulu. Nah, klik S1 tadi, terus klik CLI, tekan enter, lalu kita masuk ke mode exec mode. Yang pertama di sini switch kita enable dulu, kita masuk. Nah, ini tandanya sudah berubah dari yang lebih dari ke pagar. Itu yang B nya sudah step pertama itu sudah. Ini kita sudah masuk ke exec mode. Terus kita jalankan step 2 lagi, yang bagian A itu kita disuruh melakukan show running config. Show running config. Nah, di sini sudah muncul setelah kita melakukan perintah show running config. Ini agar langsung kita bisa melakukan enter di sini agar melihat satu persatu, dan kita bisa melakukannya juga agar langsung bawah, yaitu dengan spasi. Nah, di sini itu interface fast internetnya ada 24 dan gigabyte internetnya itu ada 2. Terus selanjutnya kita membuat part 2 nya, part 1 step kedua itu sudah selesai. Terus kita masuk ke part 2
yaitu menambahkan basic suite konfigurasi, membuat basic suite konfigurasi. Pada step pertama kita itu mengkonfigurasi parameter pada scalar pada suite, yaitu di sini kita perintah konfigurasi terminal. Di sini kita cukup, di sini saya cukup mengetikkan konfigurasi spasi T dan langsung tab agar mempermudah kita dalam melakukan perintahnya. Langsung kita enter. Terus di sini perintahnya kita disuruh membuat hostname-nya yaitu S1. Hostname, S-nya S besar dan 1. Nah, kita sudah membuat hostname-nya yaitu S1. Terus kita keluar. Nah, kita sudah berhasil membuat hostname-nya. Terus pada step kedua kita mengkonfigurasi terminal. Kita yang pertama pada step kedua di sini agar akses ke konsol LAN kita itu menjadi aman dan kita harus membuat password. Yang pertama kita masuk dulu ke konfigurasi terminal, terus kita buat LAN console. Di sini kita buat LAN konsolnya dari yang pertama. Kalau di Cisco Packet Tracer itu urutan pertama dia dimulai dari angka 0. Kita buat mulai dari angka 0. Oke, sudah kita masuk ke LAN konsolnya, sudah config LAN-nya. Terus kita bikin di sini passwordnya let main. Password let main. Oke, sudah berhasil kita bikin passwordnya let main. Terus kita lanjutkan perintah login. Oke, kita keluar. Terus kita sudah keluar dari config LAN dan konsolnya. Terus kita keluar lagi. Nah, tadi kita sudah bikin password dan di sini what is login command, karena di sini agar passwordnya sudah tersimpan, memastikan passwordnya sudah tersimpan. Selanjutnya setelah ini kita lakukan perintah pada step ketiga.
kita melakukan verifikasi bahwa kita coba verifikasi bahwa konsol akses kita sudah aman. Oke, kita exit dulu. Nah, berarti di sini sudah di saat kita mau masuk disuruh meminta password, sudah diminta password. Kita masukkan password kita tadi, let main. Oke, sudah bisa masuk. Step 3 sudah selesai, kita masuk ke step 4. Step 4 di sini tadi kita hanya membuat password pada line konsol. Di sini kita akan membuat lagi password pada mode istimewa, privilege mode, yaitu di sini kita yang nantinya akan bikin password dengan passwordnya C1 $C0, yaitu kita pertama-tama melakukan perintah enable dulu, enable, terus kita sudah masuk ke mode istimewa, privilege mode, kita konfigurasi terminal. Nah, di sini kita sudah masuk, terus kita bikin password, enable password, yaitu passwordnya kita masukkan C1 $C0. Nah, kita sudah berhasil membuat password pada privilege mode. Terus kita keluar. Nah, di sini kita coba, kita keluar dulu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password dulu ketika mau masuk. Di sini passwordnya let main, terus S1-nya kita enable. Nah, di sini kita suruh memasukkan password lagi, yaitu password yang baru saja kita bikin tadi, C1 $C0. Nah, sudah berhasil masuk, berarti passwordnya yang kita masukkan sudah benar. Kita sudah masuk ke mode istimewa, exec mode. Terus kita coba memeriksa file running config yang bagian F. Pada step kelima, yaitu kita show running dulu, show running config. Nah, di sini terlihat password kita dengan yang pertama tadi kan password di exec mode istimewa itu C1 $C0.
di sini passwordnya belum terenkripsi, masih dalam bentuk kelihatan tulisannya. Terus di sini ada password line console-nya, itu terlihat juga yang tadi kita masukkan let main. Nah, selanjutnya kita akan mengenkripsi passwordnya agar kita bikin tidak terlihat. Itu kan tadi yang pertama password itu ada dua tipe. Yang pertama ada tidak terenkripsi, yang kedua ada terenkripsi. Sekarang kita bikin passwordnya agar terenkripsi. Di sini kita akan melakukan step ke-6, yaitu config terminal. Oke, di sini kita melakukan perintah enable secret. Kita dengan password, kita enable secretnya dengan it's a secret. Oke. Ya udah, kita selesai bikin password untuk yang kita enkripsi. Kita keluar. Kita sudah membuat kata sandi enkripsi atau kata sandi rahasia. Sini kita coba, kita masuk lagi ke step 7, verifikasi enable secret password konfigurasi file, yaitu show. Kita menggunakan perintah show running config. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah ada di dalam exec mode. Di sini ada dua password. Yang pertama ada enable password, enable secret, yaitu di sini passwordnya padahal it's a secret, cuman di sini sudah terenkripsi. Yang kedua ada enable password C1 $C0 yang pertama kali kita buat tadi. Terus yang line console kita belum enkripsi, di sini masih let main. Oke, berarti password yang tadi sudah tersimpan. Terus di sini yang B, what is displayed for enable secret password. Di sini berarti yang ditampilkan dengan menggunakan perintah tadi untuk enable secret, itu passwordnya adalah it's a secret, yaitu dengan melakukan perintah enable secret. Terus mengapa why is the enable secret password display, berarti kenapa berbeda dari yang di
yang ditampilkan itu berbeda dari yang kita konfigurasi tadi, karena passwordnya tadi yaitu sudah terenkripsi. Oke, sudah selesai, kita masuk ke step 8. Step 8 di sini kita untuk mengaktifkan enkripsi kata sandi dan juga kita mengaktifkan enkripsi global agar semua password di sini terenkripsi. Berarti dari yang accept mode dan line konsolnya terenkripsi. Yaitu yang pertama kita menggunakan config, melakukan perintah config terminal. Oke, kita melakukan perintah serve service password encryption. Oke, sudah berhasil. Oke, selesai. Kita masuk selanjutnya ke bagian yang ketiga. Itu sudah kita lewati dulu. Masuk kita ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi MOTD banner. Step pertama itu artinya MOTD banner, yang berarti di sini warning yang akan keluar pada saat kita mau masuk. Yang pertama di sini kita akan melakukan perintah config terminal, terus di sini kita sudah masuk ke config. Di sini melakukan perintah banner MOTD, dan di sini kita menggunakan karakter pembuka petik 2, itu di isi bannernya, isi pesan yang akan muncul. Sistem access only. Oke, enter. Udah selesai bikin pesan warning. Nah, selesai. Nah, di sini ada pertanyaan, when will this banner displayed? Itu spanduk ini atau banner ini akan ditampilkan pada saat siapapun yang akan mau masuk. Contohnya itu menggunakan router ini. Di saat seseorang mau menggunakan router ini, perintah itu akan muncul pertama kali dia mau masuk. Yang kedua itu why should every switch have MOTD banner? Kenapa setiap setiap switch harus menggunakan MOTD banner? Karena di sini kita memberikan warning, permisalkan dalam suatu sekolah router ini punya kantor, berarti kita memberikan warning jangan diotak-atik untuk keperluan testing.
Oke, selanjutnya pada part 4 yaitu kita menyimpan konfigurasi file ke dalam NVRAM. Selanjutnya di sini NVRAM berarti yaitu penyimpanan tanpa menggunakan arus listrik. Contohnya seperti flash disk gitu. Nah, di sini langsung saja kita lakukan perintah copy running config. Cepat aja, kita langsung enter. Oke, sudah berhasil. Di sini saya tadi melakukan terus di sini ada pertanyaannya, what is shortest abbreviated version of the copy running config startup. Oh, di sini perintah tercepatnya saya menggunakan yang pertama itu copy. Itu bisa menggunakan perintah cop aja, terus tekan tab. Selanjutnya kita ketikkan perintah ro aja, lakukan tab untuk versi terpendeknya. Dan yang untuk startup config itu dengan mengetikkan perintah st saja dan tab. Oke, step 2 sudah selesai. Kita lanjut ke step 3, yaitu kita memeriksa file konfigurasi. Di sini ada pertanyaan which command will display content NVRAM, yaitu data yang tersimpan di NVRAM itu namanya startup config. Terus are the changes that were recorded in a file. Apakah semua perubahan file? Semua perubahan akan tercatat di startup config di sana. Oke, selanjutnya kita ke part 5. Berarti kita coba. Ini kita keluar dulu. Nah, di sini sudah ada muncul yang tadi MOTD banner yang kita bikin. Berarti sudah selesai untuk konfigurasi S1-nya. Di sini kita masuk dulu, coba. It's secret. Oke. Nah, di sini sudah. Di sini kita bisa lihat password. Semua password tadi sudah terenkripsi, enable secret dan enable password. Terus di sini password line konsolnya juga sudah terenkripsi, berarti sudah berhasil. Terus kita step kedua, kita konfigurasi
enter switch enable. Kita lakukan lagi stepnya dari awal. Di sini kita show running dulu, kita tampilkan. Terus sini kita bikin hostname-nya, konfigurasi terminal, hostname-nya S2 ya. Nah, di sini hostname-nya S2. Oke. Terus kita keluar. Terus konfigurasi terminal, kita bikin line console 0, kita bikin passwordnya let main, login, exit. Kita keluar dari, yang pertama kita keluar dari konsol, yang kedua kita keluar dari konfigurasinya, kembali ke terus selanjutnya terus exit, berarti kita oke, exit. Sini let main, konfigurasi terminal, kita bikin passwordnya untuk privilege mode, itu passwordnya enable password C1 $, C0. Oke. Terus selanjutnya di sini kita coba show running config. Nah, di sini sudah kita bikin password, enable passwordnya C1 $, C0. Terus tuh password line console-nya let main. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan perintah enkripsi password. Config terminal. Oke, enable secret. Nah, passwordnya it's a secret. Oke, keluar. Terus kita cek. Nah, di sini sudah ada 2.
enable secret dan enable password. Nah, terus di sini kita bikin lagi config terminal, kita bikin supaya semua password terenkripsi. Oke. Coba kita cek. Nah, di sini passwordnya sudah terenkripsi. Terus kita selanjutnya bikin mode banner. S2 berarti di sini perintahnya banner motd perintahnya auto access only. Is pro PO will be processed extent of the Oke, kita pakai karakter penutup. Oke, selesai. Kita sudah bikin banner. Exit. Oke. Selanjutnya kita bikin sini untuk konfigurasi file ke NVRAM. Copy. Oke. Oke, selesai. Nah, di sini kita sudah sampai di sini sudah selesai. Berarti konfigurasi kita complication di sini sudah 72/72. Berarti mungkin sekian dulu switch setting menggunakan paket tracer part pertama dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.